Saya Laura dari Pasaribu. Saya Rasmita. Saya Nur Sapitri Tanjung. Saya Sri Madina. Di sini kami akan membuat tugas proyek, yaitu ceramah yang berjudul Tujuan Hidup. Tujuannya untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimakumullah. Seseorang yang ketika dia keluar dari rumahnya, dia pasti memiliki tujuan kemana dia akan melangkah. Kita pasti yakin, orang yang ketika melangkah dari rumahnya tanpa tujuan, maka langkahnya akan jauh daripada impian yang dia inginkan. Orang yang hidup di dunia tanpa tujuan, maka dia akan banyak tersesat. Dia akan menyimpang dari jalan yang sebenarnya. Oleh karena itulah, sungguh sangat amat penting untuk seorang hamba mengetahui kemana tujuan sebenarnya dia hidup ini. Ketika orang itu tahu tujuan hidupnya, maka semua aktivitasnya akan terarah kepada tujuan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Inilah ma'as musliman muslimin, tujuan hidup kita yang sebenarnya, untuk kita menghambakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, dan Allah telah mengatakan bahwasannya tujuan Allah menciptakan kita untuk kita beribadah hanya kepadanya. Allah juga berfirman yang artinya, apakah manusia mengira mereka hidup begitu saja di dunia tanpa ada tujuan yang sebenarnya? Apakah manusia mengira dia hidup di dunia ini sia-sia begitu saja? Dan jawabannya tidak. Manusia bukan sebagaimana binatang, hewan. Mereka hidup dan makan minum, bekerja, bersenang-senang, melampiaskannya. Syahwatnya kemudian mati begitu saja. Tidak manusia lebih mulia daripada itu. Manusia Allah ciptakan dengan hikmah yang sangat mulia, yaitu dengan beribadah kepadanya. Dan dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika memberitahukan kepada manusia tujuan hidupnya untuk beribadah kepadanya, Allah pun memberitahu beribu-ribu, memberikan aturan kemana dia atau dengan apa dia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala berkata, ya Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, namun Allah tidak membiarkan kita begitu saja sia-sia hidup di atas bumi ini. Bahkan Allah mengutus kepada kita seorang Rasul, yaitu barang siapa yang menaati Rasul maka dia akan masuk surga, dan barang siapa siap menyelisihi atau memaksiati Rasul maka dia masuk ke dalam api neraka. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, suatu hal yang sangat prinsip atau urgen untuk kita ketahui, yaitu bahwasannya tujuan hidup kita di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita menuju kepada tujuan yang satu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita untuk menelusuri jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakhiri kita dengan husnul khotimah. Aqul khairi haja wa aqwabana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalam.